warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zimatulma. Di sini saya sebagai moderator yang akan memadui jalannya presentasi tentang Ghoroin ini yang akan disampaikan oleh Mbak Najwa serta Mas Zaki. Langsung saja untuk Mbak Najwa serta Mas Zaki untuk maju ke depan untuk menjelaskan materi Ghoroin ini. Jadi dalam ilmu faraid yaitu dua kasus khusus dalam hukum warisan Islam yang melibatkan ayah, ibu, dan pasangan atau suami atau istri. Pengertian Ghoroin sendiri yaitu al-Ghoroin yang berarti dua perkara yang terkait, yang terkenal ya, dua perkara yang terkenal. Kasus waris ketika ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu, dan suami atau ayah, ibu, dan istri. Dikenal juga sebagai al-Umariyatain karena penyelesaiannya berdasarkan ijtihad Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian diterima oleh mayoritas sahabat dan ulama. Kemudian adalah dasar normatif Ghoroin. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya jika ada yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga. Ayat ini menjadi dasar bagian ibu. Namun para sahabat menemukan kondisi yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Kemudian dalam ijtihad Umar bin Khattab, Umar memutuskan dalam dua kasus Ghoroin bahwa ibu memperoleh sepertiga dari sisa harta. Keputusan ini diterima mayoritas ulama karena lebih sesuai dengan prinsip keadilan syariat Islam. Kemudian ada dua bentuk Ghoroin. Yang pertama Ghoroin yang berisi ahli waris suami, ibu, dan ayah, yang dimana suami mendapatkan setengah dari total harta, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa setelah suami, dan ayah seluruh sisa setelah ibu. Kemudian Ghoroin kedua ada ibu, istri, dan ayah. Istri mendapatkan seperempat dari total harta, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa setelah istri, dan ayah mendapat seluruh sisa setelah ibu. Kemudian ada hikmah penerapan Ghoroin. Yang pertama ada keseimbangan warisan, menjaga proporsi antara ayah dan ibu sesuai prinsip umum pewarisan Islam. Ayah tetap mendapat bagian lebih besar sebagai penanggung jawab keluarga. Kemudian ada ruang ijtihad, yang dimana menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan ruang ijtihad untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam nas. Kemudian ada kemaslahatan umum, mencerminkan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris secara proporsional. Dan dimana ahli warisnya ada suami, ibu, serta ayah. Di sini bagian suami setengah karena tidak memiliki furu'. Kemudian bagian dari ibu sepertiga sisa, yang dimana dijelaskan dalam buku Faraid, bagian ibu adalah sepertiga sisa di dalam kasus Ghoroin. Kemudian bagian ayah ada asobah karena dia memiliki furu'. Kemudian setelah bagian ada AM. Di sini AM-nya 6. Kenapa 6? Karena KPK dari 2 dan 3. Karena 6 dikali setengah. Karena di sini sepertiga sisa, maka di sini 3 hasil dari 6 dikurang 3 hasil dari suami. Kemudian AM ayah 3 ditambah 1 4. Dan karena di sini AM-nya 6, maka akhir hasilnya 6. Di sini 2. Terus ditambah hasilnya 6. Di sini tidak ada AM baru karena tidak ada permasalahan asobah. Kemudian ada perperan. Karena di sini 6, maka per 6 per 6 per 6. Ini 3, 1, dan 2. Di sini harta warisnya ada 60 juta. Kemudian kita jumlahkan. Karena dari suami 60 dibagi 6, kemudian dikali dengan 3, dan ketemu hasilnya 30 juta. Kemudian bagian ibu ada 60 dibagi 6 dikali 1, hasilnya ada 10 juta. Kemudian bagian dari ayah ada 60 dibagi 6 kali 2, hasilnya 20 juta. Kemudian dijumlah keseluruhannya ada 60 juta. Karena dalam kasus Ghoroin bagian ayah lebih besar dari
pada ibu. Di sini dilihat bagian ayah dengan bagian ibu. Apakah bagian ayah dengan lebih besar daripada ibu? Kalau bagian ayah lebih besar daripada ibu, maka ini sudah benar termasuk penyelesaian Berowén. Di kesimpulannya yaitu Berowén adalah kasus waris khusus yang melibatkan ayah, ibu, dan pasangan. Umar bin Khattab menetapkan ibu mendapat 1/3 dari sisa harta, bukan dari total, menjaga keadilan dan diterima mayoritas ulama sebagai ketentuan faraid yang sah. Demikian presentasi tentang materi Berowén tadi. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri, meminta maaf apabila ada kekurangan yang disengaja atau tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.